Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah. eh ini direkam, jadi nanti kalau ada yang telat-telat atau buat anak-anak yang alah, ada yang crash, parah nih. Ya udah, tadinya lagi mau nyiapin ini, dar, quit dulu. Oke, barusan tadi saya mau nyiapin mesin buat belajar assembly. Ternyata crash, jadi kepaksa saya pakai komputer yang ini. Wah, resikonya tinggi sih sebenarnya. Oke, kalau ada apa-apa silakan ngetik di chat. Nah, sekarang kita coba saya share screen dulu ya biar kelihatan. Oke, jadi tadi barusan saya berusaha ngopiin ini salah satu desktop ini buat belajar apa sih namanya assembly, cuman nggak bisa ya udah paksa ngambil risiko. Jadi kemarin kita nyobain simulasi 8 bit microprocessor lewat web dan gagal. Ternyata yang bikin gagal adalah si Zoom. Jadi zoomnya parah ternyata. Dia ngambil alih layar. Jadi kita coba pakai Rajib ini, CPU simulator, dicoba bagaimana dia menjalankan segala macam. Dan ternyata tidak bisa jalan karena kayaknya keblokir sama Zoom ini. Key apa mouse saya keblokir sama Zoom. Tapi kita coba aja ya. Kalau nggak berhasil, berarti keblokir Zoom. Jadi ini perintahnya di sini, bahasa assembly-nya di sini. Nanti kalau gagal, kita akan, saya akan ngasih lihat rekamannya di YouTube. Saya udah rekam kemarin, dan kita bisa ngelihat rekamannya dan kita bisa lihat barengan apa yang terjadi. Jadi intinya program yang mulai start sampai loop ini, jadi start ini dia akan ngasih tahu lokasi eh, filenya ada di mana. Kemudian dia akan call print, dia akan ngeprint satu-satu, huruf-huruf satu-satu ke output ini. Kira-kira kayak gitu. Sampai dia nemuin angka nol di sini nih. Jadi dia akan compare ke zero. Jump not zero ke loop ini. Jadi ini bagian yang ini, dia bagian loop yang ini bahasa mesin dia looping supaya ngeprint ke layar yang ini. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, pertama-tama waktu saya klik assemble, ini dia menerjemahkan bahasa assembler ini ke dalam bahasa mesin sebelah kanan dan dimasukin ke dalam RAM. Coba saya klik ini, nah ini masuk ke dalam RAM. Jadi satu F itu eh ini nih, data, saya ke bawah dikit. Ini dia. Oke, ini yang penting-penting loop ada di posisinya 21, bisa dihitung dari sini. Nanti loopnya ada di mana. Hello ada di 02, terus print ada di 1A dan seterusnya. Oke. Nah, untuk jalan kita bisa step satu-satu atau di run sekaligus. Saya coba step satu-satu. Kalau gagal kita akan coba lihat ya. Ini adalah register-register yang ada di prosesornya. Kemudian ini stack pointer dan sebagainya. Oke. Itu flag-flag yang di sini flag-flagnya. Ini Z itu zero dan sebagainya ya. Coba kita jalanin satu-satu. Oke, ini jalan. Oke. Nah, mudah-mudahan jalan bener nih ya. Jadi dia stack pointernya ada apa? Ada di ini 11. Ini dia akan masukin C, akan dimasukin. Ini C masih kosong isinya. Alamatnya hello. Hello ini, yang hello yang atas ini akan dimasukin ke dalam C. Kita lihat C ini masih kosong. Coba saya jalanin sekali. Kalau dia bisa. Jadi kemarin tuh keblokir sama apa nggak tahu deh. Oh, masuk. Jadi C isinya 02 sekarang. 02 tuh yang ini ya. H ini posisi H ini di 02. Oke. Kemudian D ini masih kosong, di sini masih D masih kosong. Saya masukin 232 tapi nanti akan diganti jadi heksadesimal. Ini 232 kan masih desimal ya. 232 itu ngasih tahu alamat dari ini, outputnya ini ada di mana. Oke. Alamat titik yang ini nih. Titik ini ada di address apa gitu. Jadi tiap kali ada addressnya sih sebenarnya. Saya step.
232 akan masuk ke D, tapi 232 dalam desimal, dalam heksadesimalnya berapa nggak tahu deh, kita lihat. Masuk. Jadi E8 itu desimalnya dimasukin. Jadi ada dua informasi ini dimasukin. C sama D kita isi sekarang udah keisi. Coba kita call print, dia akan loncat ke sini nih, ke print ini. HLT-nya akan di skip, akan diloncatin. Soalnya kalau halt selesai semuanya. Program akan selesai. Nah, ini akan saya klik ini, dia pindah langsung. Jadi halt-nya ini tadi pindah dia langsung ke 32. Ini push A. Jadi isinya A akan di push ke dalam stack pointer. Stack pointer ada di bawah sini nih sebenarnya. Oke. Oke, kita coba push A ke dalam stack pointer, terus push B, masukin juga stack point. Ini 19, ini 00 nih ya. Terus sekarang ini stack pointer ada di bawah nih. Jadi isi register ini dimasukin, terus B kita isi 0. Nih, move 0 ke dalam B. Move 0 ke dalam B, kita akan masuk sini. Move 0 dalam B. Oke, kita akan masuk. Nah, B-nya isinya, ya kebetulan B-nya isinya 0. Diisi 0 ya 0 gitu. Nah, sekarang eh C ini kan alamatnya hello. Isi dari hello dimasukin ke register A. Hello itu adalah H ini ya. H ini akan dimasukin register A. Kita step. Oke. Nah, A ini 48. 48 adalah ASCII-nya dari H. H. Nih, kalau di A dimasukin ke D, D itu adalah alamat buat output. Dimasukin ke dalam D. Oke. Ini keluar nih H-nya sekarang. Oke, H-nya keluar. Terus kita increase, kita increment, kita naikin satu. C kita naikin satu, D kita masukin satu. Jadi nanti D ngarahnya ke huruf kedua, C ngarahnya ke E. Ke E yang ini ya, hello, yang E-nya akan diarahin sama di C. Oke, sekarang kita compare dulu. B kita compare sama isinya C, kita compare ke B. Karena B harus nol ya. Kalau dia non-zero, naik lagi ke atas. Kita compare nih. Ini sekarang kita compare. Klik, compare. Oh, dia naikin dulu, increase ya. Jadi kita lihat angka ini ya. Angka ini D kita lihat naik. Sekarang kita compare. Oke, oke. Eh, dan kalau non-zero, jam. Loncat lagi ke loop. Loop pindah lagi ke sini kalau nggak salah. Oke. Sebelah sini. Pindah ke loop. Karena dia non-zero. Balik ke sini. Nah, sekarang A kita E, ini yang E hello, E-nya akan dimasukin ke register A nih. Oke. Karena kita masuk di move C ke dalam A. Nih. Nah, ini jadi 65 sekarang. Oke. Kemudian kita masukin juga A dimasukin ke D. Jadi ntar E-nya akan keluar di sini nih, di atas di output. Next. Keluar nih E-nya udah keluar. Sekarang C-nya kita naikin satu. Ini kan 3 C-nya. C-nya jadi 4 nih sekarang. Oke, 4, C-nya jadi 4. Sekarang D-nya jadi A ya. Ini kan E9. Kalau 10 tuh A ya, heksadesimalnya. Oke, kita naikin D-nya jadi EA. Oke, kemudian kita compare sekarang. Compare lagi. Kalau tidak nol, jam lagi ke loop-loopnya dari sebelah sini nih. Oke, jam lagi ke loop. Nih, oke. Sekarang kita ambil huruf L. L dimasukin ke dalam A. Ini kan nasi 65 ya. Kita L dimasukin. Sekarang 6C. Oke. Terus 6C kita lempar ke output. Oke. L-nya keluar nih. Itu ya. Nah, ini kita jalanin terus. Kalau males ngelihatnya, nunggunya, kita bisa step-step terus kayak gini. Terus nih L-nya keluar lagi, O-nya keluar lagi, spasi keluar. Sekarang R karena ini rajib, ya udah keluarin rajib. Kalau males nunggu, kita bisa run. Cuman nanti pop ini nggak keluar nih. Cuman kita akan coba run sampai tanda seru, radip. Oke, tanda seru nih sekarang ya bentar lagi ya. Nih.
Oke. Ini sekarang kita masukin kirim tanda seru ke atas. Nah, tanda seru udah keluar. Kita increment nih. Increment naikin C naikin satu, D naikin satu. Oke. Nah, sekarang kita akan compare isinya C. Ini kalau kita naikin satu, dia naik ke sini nih, ke nol. Kita akan compare isinya addressnya C dengan B. Oke. Compare karena ini ininya sama dengan nol, non zero ke loop. Nah, tapi karena dia nol, dia akan pop B, pop A. Jadi yang A B yang ada di bawah ini akan dinaikin lagi ke atas. Oke, ini pop B, pop A. Oke, jadi nol nol semua diambil. Kalau pop ini geser ya, ini variabel ini geser. Oh, perhatiin ini eh, apa hurufnya tadi ada di sini semua tadi sebenarnya. Jadi alamat output tuh ada di sini sih sebenarnya. Oke. Sekarang dia tinggal return. Return itu balik lagi ke sini call print masuknya ke HLT ini ya. Ini dia sekarang posisi di terakhir dari subroutine-nya ini 39 tuh return, back, return. Nah, ini hal tuh 00 nih 00. Kalau saya step berhenti programnya. Oke. Saya step saya klik berhenti dia habis. Jadi kira-kira kayak gitu cara jalannya. Jadi ini bisa kita ganti-ganti sih. Misalnya ini saya ganti jadi hello ITTS tanda seru terus ini tulis keren banget gitu ya. Tanda seru lagi lah. Mudah-mudahan cukup nih variabel di bawahnya. Saya run langsung. Assembly lagi. Saya assembly lagi, saya run nih sekarang. Jadi programnya udah dirubah, kita run. Hello. Oh, ini run ya, saya run. Hello, spasi, I besar, T besar. Ini jalan terus. Ini kecepatannya bisa kita rubah sih. Ada buat merubah kecepatan di mana ya lupa. Oke, keren. Ini tapi bisa habis nih banget. Habis nih kayaknya. Banget. Habis. Ininya habis. Tapi habis lah. Ya udah. Kira-kira gitu sih. Jadi kira-kira seperti ini cara kerjanya. Jadi ini bahasanya bahasa yang manusianya sebelah kiri. Sementara bahasa yang mesin benernya yang sebelah kanan ini. Dan cara kerjanya kira-kira seperti ini. Ini semua adanya di memori. Semuanya ada di memori. Dan kita bisa... Nah ini perhatiin zeronya true. Tadi zeronya masih false ya. Jadi karena di compare zeronya true, dia jump non-zero gitu. Karena ya, ya gitu deh. Terus ya, jadi kira-kira seperti ini. Ini yang di atas A, B, C, D itu register. Ini ada stack pointer. Ini flag-flagnya. Flagnya tuh zero, false, apa segala macam ya. Kalau- Nah, cuman kalau mau ngutak-atik ngoprek-ngoprek, di sini ada instruction set. Kita bisa baca di sini instruction setnya seperti apa yang dia pakai. Ini instruksinya dia. Ada move, ada database, ini konstanta, ada add, subtract, ada increase, decrease, ada mult, division. Jadi enak sih buat main-main kayak gini bisa lucu-lucu. Ini bisa compare. Ini ada jam, jam juga banyak banget jam, macam-macam. eh dan di sini ada, nah ini jam banyak sekali ya pilihan jamnya. Ini call, ada return, ada push, push buat ngirim register ke stack. Kalau kita mau pindah, kalau kita mau jump, kalau kita mau loncat, mau call, sorry. Kalau kita mau call, kita harus simpen registernya kita supaya registernya bisa dipakai ulang di dalam program subroutine yang lain. Kalau nggak ketimpa deh. Jadi kalau lupa kita, kalau kita, kalau kita ini kan call, kalau kita lupa push, masalah gitu. Jadi kalau setelah call harus di push semua. Sebelum kita return di pop lagi. Jadi kita simpan dulu isi dari register, baru kita proses. Setelah proses selesai, kita pop lagi.
Jadi kira-kira gitulah cara bermainnya bahasa mesin, assembler ya, kira-kira seperti itu. eh Mudah-mudahan mulai kebayang makhluknya seperti apa. Ini beda banget sama bahasa yang levelnya bahasa tinggi ya. High level language kayak Python, C kadang-kadang bisa seperti ini. Kalau C ya, C bisa kayak assembler karena C bisa main ke register langsung juga sih kalau pakai bahasa C. Tapi kalau Python terus Java itu nggak bisa. Jadi yang bisa tuh C sama assembler. Cuman kalau mau nganalisa-nganalisa yang keren-keren, mendingan pakai Python sih. Main data science, enakan Python daripada makhluk ini. Ini cuma ngasih tahu gimana cara prosesor kerja, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini udah kebayang. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat ya. Oke, sekarang saya tutup. Ternyata jalan. Kemarin kagak jalan, bingung. Ya udah, alhamdulillah sih. Jadi saya nggak usah jalanin video. Tadinya saya mau jalanin video, udah siapin videonya segala macam. Oke, kita akan lanjut. Sorry. Jadi ini beres simulatornya. Sekarang kita akan lanjut contoh bahasa. Tadi kan simulasi doang, bahasa assembler secara simulasi ya. Sekarang kita akan menjalankan NASM. Oke, nih kita akan install NASM. Terus tadi rencananya saya mau install ini di komputer lain, jangan di komputer ini. Aduh, kita coba lagi aja ya. Coba saya akan coba install di komputer lain. Saya soalnya nggak punya mesin. Oh, atau saya taruh di sini aja ya. Di server korban ini aja. Kalau nggak saya jalanin di server korban nanti saya inilah. Ini buat hacking nih sih sebenarnya. Ya udah saya jalan di server yang. Soalnya kalau main assembler tuh nggak perlu grafik sih sebenarnya. Oke, saya akan jalanin di server korban ini. Saya akan install NASM di server korban korban ini. Ini server buat latihan hacking sih sebenarnya. Jadi server latihan hacking saya pakai buat latihan bahasa assembler. Oke. Tapi nanti kepaksa harus saya install ulang nih. Kalau nggak kacau ceritanya. Oke, ini server biasa jalan. Oke. Nah, kita akan buka nih cara nginstallnya. eh Walaupun prosesornya sama, jadi misalnya prosesor sama-sama i5 atau i7 atau apa gitu ya. Jadi kalau prosesor sama, tapi sistem operasinya beda, cara main assemblernya beda. Kira-kira gitu sih. Jadi bahasa assembler ini tergantung banget, terutama kalau kita bermain dengan sistem operasi ya. Tergantung sistem operasinya. Jadi cara panggil sistem operasinya, biasanya kita nyebutnya system call. Cara manggil sistem operasi, sistem call tadi, akan beda untuk beda sistem operasi. Jadi sistem call di Windows sama sistem call di Linux lain. Karena saya pakainya Linux, ya contohnya kepaksa Linux sih. Tapi ntar kalau pengen nyoba di Windows ya ambil logikanya aja, cuman nomornya beda. Nomor alamatnya lain. Gitu aja ya. Kira-kira bentuknya kayak gini nanti. Oke. Ini sama kayak yang tadi. Oke. Cuman kira-kira, tapi ini yang kita akan pakai nggak persis kayak gini ntar. Agak beda. Soalnya saya makainya Linux ini kalau nggak salah buat Windows kalau nggak salah ya. Cuman kira-kira ada dua bagian besar di sini. Ada yang programnya sendiri, ada biasanya ada section text sama section data. Bagian teks ini adalah programnya itu sendiri. Bagian data yang ada DB-nya ini. DB itu data statiknya ya. Data statiknya ditaruh di DB ini. Sementara di teksnya kita bermain dengan register. Ini ada register AX, ada register D, ada S, D, apa segala macam. Terus ini ada sistem call, sistem call. Oke. Sistem call-nya nanti kita pakainya yang Linux ya, bukan yang ini. Beda. Tapi kira-kira logika berpikirnya kayak gini lah. Gambar-gambarnya kira-kira seperti ini. Gitu ya. Oke, kita akan masuk ke mudah-mudahan udah operasional. Oke, udah jalan. Saya perlu tahu IP address-nya berapa. Saya masuk dulu, coba cek IP address.
Oke, clear layar, if config 8239. Oke, saya akan masuk dari sebelah sini. Oke, clear layar. Saya gedein biar enak melihatnya. SSH 192.168.8.239. Jadi saya masuk ke dalam server. Server ini diobok-obok. Kasihan banget nih server. Server ini bukan buat ini sih sebenarnya, tapi apa boleh buat karena saya nggak punya mesin lagi. Ya udah, kita obok-obok aja. Sudo su, saya jadi super user. Saya gedein lagi lah biar lebih enak lihatnya ya. Kemudian lebih enak nih. Oke, saya udah jadi super user. Paling enak kalau mainan assembler pakai super user, jadi punya kekuasaan tinggi. Saya akan install dulu NASM-nya. Apt install NASM. Yup. Oke. Kecil, softwarenya nggak gede. Ini coba perhatiin cuman 359 kilobyte. Jadi kecil banget kalau udah main assembler tuh kecil sih. Jadi makanya di server juga nggak apa-apa sih. Oke. Dan dia nggak main grafik ya. Boleh? Oh, Sambanya yang masalah. Samba untuk file sharing di Windows ya. Nggak apa-apa sih. Samba yang bermasalah. Oke. Udah belum? Belum nih, masih belum nih. Masih proses instalasi. Lama banget. Betul. Udah. Oke. Sekarang kita akan percobaan. Ini beres, install NSM-nya. Ini udah nih ya. Oke. Sekarang kita lihat tutorialnya. Coba saya lihat dulu nih. Ini yang buat Windows atau buat Linux lupa saya. Jadi bikin kuliah udah gitu lupa sendiri. Ini buat apa lupa. Suka gitu sih. Ini ada beberapa sih. Ya, loadingnya lama banget nih. Semua tutorial kita buka ya. Ya, loading. Mesinnya loadingnya lama. Ampun dah. Ini lama nih. Waduh. Ini ditaruh di VM baru sih soalnya ini. Mesin open course-nya pindah VM. Pindah mesin sih. Ditaruh di Nutanix. Cuman jadi lemot gini ya. Ya, tuh. Oke. Ini contoh ASM tutorial ini oke banget. Jadi ini ada beberapa yang oke yang saya temuin. Cuman kalau nggak salah buat Windows sih. Coba saya harus mastiin dulu ya. Ini kalau kita mainan assembler kayak gini bentuk-bentuk programnya nih horor banget sih. Horor asli. Saya tidak akan kita hanya di pertemuan ini aja kayaknya udah gitu pertemuan selanjutnya kita nggak akan bahas ini lagi. Jadi ini cuma ngasih lihat selanjutnya bahasa yang dipakai adalah bahasa C. Kita nggak akan pakai bahasa ini. Ini terlalu horor sih, nggak udah jarang yang make sih sebenarnya. Cuman kalau kita main mesin beneran ada bagusnya main kayak ginian sih. Oke, ini contoh-contoh tutorialnya. Coba tutorial point bagus banget yang ini. Tutorial points oke banget. Ini juga oke banget. eh Ini masih belum bisa di loading.
Oke, ini punya CMU. CMU itu Carnegie Mellon University, Amerika punya. Oke, ini contohnya. Oh, ini yang tadi ya. Ah, oke, ini makanya Linux, right? Hello World to console on using only system call dan bisa dijalankan di 64 bit Linux. Oke, ini cara jalaninya, compile-nya. Perhatiin dia udah pakai NASM dan dia di set hanya bisa 64 bit. Programnya namanya Hello ASM, ini semuanya segini dari sini sampai sini nih. Hello ASM namanya. Jadi cara programmingnya sebenarnya cuma ada 3 langkah nih. Ini kita assembly, kita kita compile, terus dia jadi object code. Object code-nya dibikin jadi exe di sini, load hello.o itu jadiin exe. Kemudian ini kita jalanin. Jadi diulang, langkahnya adalah ini langkah proses assemblingnya, assembly yang tadi ya. Kalau kita lihat di simulatornya kan ada assembly. Ini assembly-nya. Terus yang ini dijadiin object code, kemudian ini dijalankan. Jadi cara jalaninya kalau di command line Linux selalu titik slash. Sebuah exe kita jalani dengan cara titik slash. Nah, perintahnya adalah kalau di Linux untuk call ke sistem operasi cuma tulis syscall aja, panggil sistem operasi. Nah, ini harus ini ada tabelnya sih sebenarnya yang ini. Oke. Ini judulnya adalah oke, ini kalau isi dari register A-nya satu, ini kita ngasih perintah ke sistem operasi untuk nulis. Oke, tolong tulis. Tulisnya kemana? Kita di register D-nya kita kasih tahu. Kalau satu itu standard output. Standard output itu terminal. Oke. Nah, terus berita yang mau ditulis apa? Ini di register S ini dia nge-refer ke sini nih message. Di message, alamat message-nya ditaruh ke sini. Oke. Terus kita kasih tahu berapa byte di sini. Ada 13 byte. Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 sama ini ya. Sama 10-nya. Oke. Jadi ada 13 byte yang akan di print. Oke. Udah gitu print. Nah, jadi kalau satu tuh nulis, nah kemudian kita ganti nih. Register A-nya saya isi 60. Itu buat keluar dari program. Ini kan kita lagi running, out-nya lagi running. Oke. Keluar program, exit code-nya 0, terus panggil. Itu ya. Jadi programnya sederhana banget sih. Oke, kita akan coba ini. Kita akan coba. Nih, saya akan ambil. Klik kanan copy. Kita akan namain hello.asm. Jadi saya akan masuk ke sini. Oke. Eh, mkdir nasm. NASM. Oke. Saya masukin folder biar nggak kecampur. Saya kasih nama. Saya pakai VI ini editornya. Hello.asm. Oke, saya paste. Oke, ini programnya. Jadi programnya sederhana, blow on banget sih sebenarnya. Cuman tulis hello world. Untuk 64 bit. Kebetulan ini komputernya 64 bit, jadi udah cocok banget. Oke, jadi ini compile, load, out. Oke, sekarang kita keluar. Ini saya ambil dulu ya. Sorry, dari sinilah. Sorry. Oke, klik kanan copy, save. Sekarang kita lihat dulu. Hello, ini nih programnya kayak gini. Sekarang saya akan jalanin ya. Woods. Sudah ada clear dulu layar. Biar kelihatan di layar, saya paste di sini. Nah, oke. Saya enter, dia ngompil, di load.
Alah, loadnya belum keinstall. apt install bin utils. Belum keinstall loadsnya. Ya udah, harus install dulu. Yes, 15 mega install dulu. Ternyata belum disiapin soalnya ini servernya emang nggak disiapin buat di ngompal-ngompal. Jangan pernah ngerjain ini di server beneran ya. Karena mengerjakan hal seperti ini di server beneran, konsekuensinya hacker bisa masuk ke servernya kita dan ngompal scriptnya dia. Script assembler, wah bahaya banget sih sebenarnya. Oke, jadi kalau servernya, ini kelihatan waktu kita, atau saya jalin satu-satu ya. Saya kerjain ini, oke, supaya hello objeknya keluar. Sekarang saya load O-nya, jadi saya kerjain satu-satu. Jadi cuma, oke, dia keluar A.out dikeluarin nama dia. Oke, sekarang saya jalanin. Jadi defaultnya Linux output exe-nya biasanya A.out. Entah kenapa dikasih nama A.out. Defaultnya dia. Kalau kita mau ganti juga bisa sih sebenarnya. Cara jalannya cuma gini aja, A.out. Oke, langsung keluar kata-kata hello world. Kalau mau diganti programnya gampang banget kalau mau ganti. Hello ASM. Oke. Nah, misalnya kita ganti nih ya, kita ganti di sini jadi ITTS keren bingit gitu ya. Terus, nah kayak gitu ya. Kita hitung dulu tapi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bentar ya. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi diganti ada 20 byte nih sekarang. Ya lah, 20 byte. Jadi panjangnya berubah karena ini ITTS keren, keren bingit gitu ya. Jadi 20 byte sekarang saya coba compile. Oke, saya remove dulu ya. Hello O-nya saya remove. A dot out. Remove A dot out. Oke, clear layar. Sekarang cuma ada satu file namanya Hello ASM. Kalau kita lihat isinya Hello ASM. Sekarang dia isinya kayak gini. ITTS kering bingit gitu ya. Udah, sekarang kita akan compile. Caranya pakai NISM. Nih dia. Oke. Di compile, coba kita lihat. Ada hello.o udah keluar. Sekarang kita load. Objek code-nya kita load. Jangan di remove. Hilang ntar dia. Nih, load object code. Sekarang kita lihat lagi ada a.out. Kalau kita jalankan a.out, ITT screening. Dah gitu aja sih. Oke. Jadi sederhana banget buat. Jadi, tapi ini kita main sistem operasi ya. Karena yang menghandle hubungan antara prosesor dengan layar dan sebagainya sistem operasi. Jadi kita nggak mau pusing kepala, tolong bantuin, tinggal di call aja. Jadi sebenarnya gampang banget sih bikin assembler sekarang. Karena sudah ada sistem operasi yang mainan. Nah, yang jadi masalah, coba kalau kita lihat ininya. Yang jadi masalah adalah kita harus dapetin makhluk-makhluk ini nih. Ini nih. Sebelum sistem call, kita harus registernya harus di set apa aja nih. Gitu. Ini registernya register 64 bit ya. Ini tolong diperhatiin ini registernya register 64 bit. Jadi ini seperti ini ya. Ini ada register DI, ada register DX. Ini satu register sih sebenarnya. Cuman kebagi dua dia. 32 32 misalnya. Jadi registernya ada yang I, ada yang X gitu ya. Walaupun D, ada D-nya, ada I, ada X apa. A juga macam-macam nih, ada AX, ada AI gitu. Nah, ini harus dilihat nih. Nah, buat ngelihat sistem call-nya, paksa harus lihat nanti sebenarnya. Nah, ini kalau ini di macOS nih, di macOS. Oke, di macOS sama aja. Nah, ini instruksi yang sering kita pakai adalah ini move. Oke, move itu eh, variabel yang di kanan dikirim ke kiri. Itu move. Kalau N, kita biasanya proses X sama Y diproses, hasilnya taruh di X. Kayak gitu.
Or, nah ini kayak gini. Kalau increment naik satu, decrement turun satu, sistem call panggil sistem. Jadi yang sering dipakai itu yang ini ya, yang sering dipakai, instruksi yang sering dipakai. Oke, move and or XOR add subtract increment decrement system call ini. Oke, nah sekarang eh register-register yang dipakai tuh ini biasanya. Tadi register yang kita pakai itu eh register registernya ada dalam prosesor ya. Registernya dalam prosesor 64 bit, ada 16 register 64 bit. Ini register-registernya RAX, RCX, RDX, RBX, RSP, RBP, apa RSI, RDI. Nah, ini register-register yang 64 bit. Ada register yang 32 bit ini EAX, ECX, EDX ini 32 bit. Ada register yang 16 bit. Jadi registernya sama, register A. Cuman kita bisa lihat dia sebagai 64 bit, dia bisa lihat sebagai 32 bit, kita bisa lihat sebagai 16 bit, eh atau kalau apa atau 8 bit. Jadi cara 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 nulisnya gitu. RAX berarti 64 bit. EAX berarti 32 bit. AX berarti 16 bit. AL berarti 8 bit. Oke. Ini dia registernya. Ini buat ngasih lihat eh di berapa panjang sih sebenarnya waktu kita simpan. Oke, jadi kalau kita RDX segini panjang nih, 64 bit. Kalau EDX setengahnya, jadi setengah-setengah, setengah di sini nih. Oke. Setengahnya kalau kita mainin di DX aja ini jadi 16 bit. Kalau DH, DL itu 8 bit 8 bit. Jadi kayak gini cara penulisan registernya. Waktu kita programming assembler ya. Dan ini datanya akan ditaruh di sebelah mana di register bisa kita kelihatan di sini ya. Oke. Nah, jadi sangat mainnya kayak gini sih. Ini buat nambahin. Nambahin. Kita bisa nambahin register ke register, memori ke register, register ke memori dan sebagainya. IMM itu apa ya? Nggak tahu saya lupa. Saking banyaknya lupa sendiri akhirnya. Ini apa gitu IMM lupa. Ntar harus cari-cari lah kira-kira kayak gitu ya. Nah, terus juga waktu kita nulis data, kita bisa dalam, kalau ini kan ASCII nih. Ini ASCII nih, kalau kayak gini ASCII. Tapi ada juga data yang bentuknya ini langsung byte. Ini byte-nya ada 3 byte data. Kalau ada 0x itu heksadesimal. 0x heksadesimal. Dan ini ada ada 3 data heksadesimal. Kalau ini adalah yang ininya string, yang ini heksadesimal. Ini string, ini konstanta. Bukan. Kalau 0x heksadesimal, kalau ini konstanta. Beda. Desimal biasanya, yang ini desimal. Oke. Ini heksadesimal tapi 2 biji. Oke. Kalau ini string, string, string. Ini heksadesimal. Ini floating point. Floating point tuh floating point. Nah, floating point tuh seru. Jadi bayangkan dia itu, bentar, mana sih di atas? Nih ya. Dia cuma punya data sepanjang ini, 64 bit. Oke. Waktu kita nulis floating point, mana nih? Nggak ada di sini floating point cara nulisnya. Bentar. Soalnya floating point tuh ini makhluk ini yang seru nih, makhluk yang ini nih. 10 pangkat 20-nya. Ngasih tahu bahwa dia 10 pangkat 20. Nah, ini eh ada beberapa cara. Ini ada perhatiin ada DD, DQ, DT. Ini ngasih tahu berapa panjang dia akan nyimpen datanya sih sebenarnya. 10 pangkat 20-nya sama. Cuma nanti panjang datanya beda nih.
Kalau floating point biasa lupa saya, harus dilihat nih. Eh, ini floating point harus oke. Floating point harus ngelihat lagi nih, panjang. Bentar, kita nyari aja ya. Saya udah rada lupa soalnya. eh Save floating point data format in reg 64 bit register. Jadi ada double precision, single precision, segini dan sebagainya ya. Jadi itu berapa panjang datanya akan disimpan. Nah, nah di sini aja pakai Wikipedia kali ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan nih. Jadi udah distandartin sama IEEE. Eh nih, jadi kalau kita punya 64 bit, ya 64 bit register, register buat satu buat sign plus minus itu sign, terus 11 bit buat eksponensialnya, terus 53 bit yang di depan itu buat angkanya sendiri. Jadi cara cara nulisnya kayak gitu. Ada contohnya nggak ya? Coba kita lihat ke bawah. Nah ini dia. Jadi ini sign, terus ini eksponensialnya, terus ini angkanya sendiri. Jadi cara nulisnya seperti ini sih sebenarnya. Oke, cara nulisnya, tapi dalam dalam angka 1010 gitu ya. Jadi ini totalnya dari 0 sampai 63, berarti total 64 bit. Karena startnya dari 0 nih. Jadi 0 ini bilangannya dan ini nilainya sendiri. Nilai dari apa sih? Nilai dari angkanya adalah ini ini B itu apa binary ya 1010 ya. Ini jadi semuanya binary nih 1010 bukan desimal. Jadi kita nyimpen dalam bentuk binary seperti ini. Oke. Jadi floating point agak ribet cara nyimpennya soalnya ini dalam bentuk 1010. Ini kalau 64 bit, kalau 32 bit beda lagi nih. Coba ada nggak yang 32 bit? Nah ini cara cara ngelihatnya. Ini dihitung-hitung-hitung hasilnya hasilnya segini nih. Ini yang belakang ini hasilnya. Oke. Ada yang 32 bit nggak ya? Kagak ada. Mana yang 32 bit? Floating point. Nih. Single precision jadi 16 bit mereka nyebutnya half. Kalau 32 itu single precision, kalau 64 bit double precision. Jadi kalau ada datanya disimpan dalam 64 bit itu kita biasanya nyebutnya double precision. Kalau 32 bit single precision. Single precision berarti ininya yang pendek nih. Makhluk ini yang pendek, lebih pendek di sini. Oke. Cuman yang warna biru sama warna hijau sama. Oke, itunya lebih pendek. Coba kita lihat. eh ini desimal 32 bit. Nah, harusnya ada gambarnya juga nih. Iya, gambarnya lebih ribet. Yang tadi bagus tuh gambarnya. Ini horor gambarnya. Ah, pening ngeliatnya. Mendingan yang tadi. Mudah-mudahan udah kebayang ya. Makanya gambar yang ini aja paling enak ngeliatnya nih. Jadi cara nyimpen floating point seperti ini. Di dalam register. Gitu ya. Dan ini nanti bisa dioperasikan sih. Bisa ditambah, dikurang segala macam. Main floating point langsung. Itu. Oke. Mana tadi assemblernya? Tadi gue ngeliat kayak yang ini. Ya, oh ini nih. Oke. eh Mudah-mudahan kebayang cara nyimpannya. Nah, ini kita akan coba, kita akan akan loncat aja ya. Kita loncat. Oh, ini pakai C library. Jangan, 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 jangan. Kita coba yang lucu-lucu lagi lah. Ini macOS. Ini cara manggil. Coba. Nah, ini dia bikin kayak gini ya. Eh Flip itu apa sih maksudnya? Lupa saya. Jadi ini kuliah.
Saya udah sering lupa-lupa. Oh ini mah. Ini ngasih lihat bagaimana register have to be save and restore. Ini masalah push sama pop. Gitu ya. Jadi ini caranya push. Udah gitu nih push-push. Di sini ada pop nih bawah nih. Pop. Oke. Nah, cuman ini harus harus lihat ceritanya dulu nih. Ceritanya kayak gimana nih? eh Wah, pakai XOR-XOR segala macam. Ada yang lebih sederhana nggak ceritanya? Kalau nggak, angkanya jadi bingung nih. Kenapa angkanya bisa kayak gini nih? Oh, ini campuran. Wah, pening nih. Ada yang gampang nggak ya? Saya lagi nyari yang gampang-gampang aja nih. Coba kita masuk ke sini aja ya. Nih, tutorial pun oke banget sih sebenarnya. Kita coba kita coba cari yang gampang ya. Ini kalau nggak salah 080 juga bentar. Kita coba ya 080 buat Linux bukan. Kalau enggak kita pakai ups. Ini parah nih. Takutnya ini buat ini soalnya. Ini takutnya buat Windows nih. Coba. Ini saya cobain ya. Ambil. Kalau buat Windows dia nggak bisa. Kita coba aja. Kita ngacoin aja. Clear layar. Coba.asm. Oke. Eh, nah, ini kita ganti dengan coba.asm. Oke. Keluar coba.asm. Coba.o keluar. Load coba.o. Oke. Titik a.out. Hello World keluar juga. Oh, berarti oke, benar ini buat Linux. Oke, ini buat Linux. Eh, cuman ini beda sama yang tadi. Yang tadi mainnya di 64 bit, ini sebenarnya mainnya di 32 bit. Dia lagi main di 32 bit. Karena dia manggilnya E, register yang dipakai E, bukan R. Kalau R dia 64 bit, kalau E itu 32 bit. Gitu ya. Dan cara manggilnya kira-kira mirip. Cuman ini panggilan buat ke 32 bit sebenarnya. Makanya kalau kita punya program ada yang 32 bit, ada yang 64 bit, paling kerasa di sininya nih sebenarnya. Cara manggilnya kerasanya di situ ya. Oke, karena ini buat Linux, kita lanjut. Register itu apa? Ini yang tutorial point enak banget karena dia bertahap sekali, pelan-pelan buat ngajarinnya. Jadi enak sekali. Nah, di sini nih. Ini 32 bit register kan EAX, EBX, ECX. Ada EH, EL. Ini high-nya dari apa? High dari ini 8 bit high, 8 bit low. Oke. Jadi ini 32 bit, ini totalnya 16 bit di sini. 8 bit high di sebelah sini, 8 bit L sebelah sini nyimpannya. Ini eh, B. Sekarang. Jadi di sini ada A itu akumulator biasanya ini dipakai buat kita biasanya pakai A itu buat hitung-hitung. B, C, D kira-kira kayak gitu. Oke. Kemudian kita punya instruction pointer. Ini isinya adalah eh, dia kita lagi baca perintah yang ada di address mana di memori. Ini instruction pointer. Kalau stack pointer ini ngasih informasi kalau kita main push sama pop akan disimpan kemana di stack di memorinya sebelah mana. Ini kalau main push sama pop informasinya ada di stack pointer sih sebenarnya. Oke. Eh, Kalau kita mainan call-call segala macam, di sini registernya disimpannya di sini nih, di base pointer ini. Jadi nanti kalau return, baliknya ke base pointernya ini.
kira-kira kayak gitu. Oke, ini bisa dilihat semua apa sih ini? Semua register-register yang ada di dalam prosesor. Nah, kemudian ada banyak apa flag-flag yang bisa kita lihat itu dipakai kalau kita harus jump, kalau harus loncat. Ini ada zero flag, ada sign, selain itu plus minus ya, apa positif negatif gitu ya. Terus ada parity flag. Parity flag itu biasanya dipakai kalau ada error. Ini ada datanya ada error apa kagak? Kita lihat di parity flag bentar biasanya. Oke, jadi bisa dilihat kalau misalnya overflow, misalnya datanya kebanyakan overflow ya di sini ada flag overflow. Itu ini flag-flagnya udah siap semua, tinggal dimain-mainin. Ini this program display 9 star on screen along with simple message. Message-nya kayak gini sih. Oke, displaying 9 star. Terus kayak gini. Jadi cara mainnya cuma gini aja. Ini copy paste gitu. Ini cuma selalu gini doang ya, selalu kasih tahu message slang apa segala macam call kernel. Kasih tahu gini-gini nih call kernel. Mau keluar call kernel lagi. Ini keluar nih hal yang terakhir ini buat keluar dari program. Gitu ya. Saya mau cari yang lebih rumitan dikit. Nih misalnya ini ya. Ini kita akan coba melakukan perhitungan ya. eh Mudah-mudahan, tapi nggak ada printnya nih. Oh ini keluar nih. Ini ada printnya. Ini ada print-printnya. Oke. Nah, kita akan coba lihat programnya ya. Programnya di sini ada kita pakai instruksi namanya increment naikin satu. eh jadi kita akan increment register 32 bit. Kemudian di ini B yang 32 bitnya akan di increment. Kita juga akan increment di sini nih. Kalau ini contoh perintah yang ini adalah register D yang lowernya akan di increment. Jadi yang di increment 8 bit aja. Kalau ini variabel, kalau count ini variabel bisa di increment. Kalau ini decrement buat turun. Kalau ini pernah naik. Oke. Nah, ini contoh contoh programnya kayak gini. Kita punya data seperti ini. Nah, ini kita bisa programnya bisa increment count ini naik satu atau decrement value ini diturunin atau kita move count itu ke dalam EBX. Kalau kita juga bisa increment word EBX ini dinaikin. Nih perintah-perintahnya kira-kira gitu. Kita bisa nambah kurang dari register ke register, memori ke register, register ke memori, register ke konstan, memori ke konstan data. Oh, yang IMM itu konstan. Yang kayak gini-gini nih konstan data nih. Oke. Jadi datanya bisa kita rubah-rubah sih sebenarnya. Oke, sekarang kita akan ini lebih seru. Dia bikin ini, bikin eh, apa ya? Variabel statik, sistem exit satu, sistem read 3, sistem write 4, standar input 0, standar output satu. Terus saya punya data seperti ini ya. Enter digit, masukkan digit, oke, 0A, 0D, oke, itu udah gitu kita akan masukin ke message satu, enter second digit, masukin message 2, ini hasilnya keluar di message 3. Oke. Nah, di sini ada di sini ada oke, variabelnya. Sekarang kita akan programnya cuma gini, standar eh, standar output, message satu dikeluarin, terus panjang datanya diambil, terus message 2 keluarin, ini nulis, read, nulis, read, tapi perhatiin ini message satu dimasukin nomor satu ya. Message 2 dikeluarin, dia ngambil nomor 2 num 2. Nah, kemudian dia akan write standard output
ke Meses 3. Oke, cuman ini harusnya, oh Meses 3 yang ini ya. Meses 3 sum is. Meses 3. Meses 1 adalah enter digit. Meses 2 masukin second digit. Nah, sekarang untuk dapat meses 3, oke, dia akan isinya num satu sama num 2 akan ditambah. Jadi num satu masuk ke register A, num 2 masukin register B, dia akan tambahkan A sama B ditambah, oke. eh Terus add 0 to some decimal to ASCII. Ini biar jadi teks ASCII. Kemudian disimpan di memori yang namanya result, res. Oke. Terus kita print result ini. Kalau udah selesai exit. Itu ya. Oke, sekarang kita akan coba ini makhluk ini. Kita bikin program penambahan cuma nambahin dua ini doang, ini mah bego banget nih sebenarnya. Program segini panjang cuma nambahin eh, variabel A sama variabel ditambahin gitu aja ya. Coba kita masukin tambah .asm. Saya paste di sini. Nih, mampus dulu. Oke, nih, nih programnya udah sepanjang ini. Nanti kalau kita jalanin, oh, bego banget. Kita lihat lagi, nih, namanya tambah ASM sekarang. Tambah ASM. Oke, udah. Kita load, tambah ASM. Ups, ada yang nggak beres nih. Wah, ada yang nggak bisa di. Sys exit nggak mau dia. Waduh, duh, duh, duh. Berarti ininya nggak mau nih, yang sys exit ini nggak mau nih. Waduh, gaduh, gaduh, kacau. Jadi saya harus ganti nih. Sys exit 1, sys write berapa? Sys write 4. Jadi kepaksa manual ditulis 4. Nano. Pakai nano aja ya. ASM. Oke. Oke, wah, ini banyak kayak gini aja nih. Eku ini nggak mau apa gimana sih ya? Eh, saya belum tahu nih yang error di sebelah mana, nggak ketahuan soalnya. Ups. Oh, ini ngompalnya pakai JCC, ini bukan pakai NASM nih. Pakai JCC. Ini must be declared for using JCC. Waduh, dia pakai JCC bukan pakai NASM. Cobain. Mau nggak? Mau. Eh, tadi error ya? Oh, loadnya yang masalah ya. Load tambah ASM. Eh, tambah O. Oke, mau. Titik slash A dot out. Enter digit. Misalnya saya masukin 5. Second digit 7. 5 tambah 7 sama dengan 13 ya. Salah. 5 tambah 7 12 ya. Sum is kagak keluar. Bego. 5, 7, sum is. Error. Oh, jangan sampai lebih dari 10 coba ya. 1 tambah 1 2. Jadi ini benar nih, 2 nih. Itu. Lebih dari 10 karena dia ini ya, apa sih?
integernya pendek. Jadi bermasalah di sininya. Jadi jangan lebih dari 10 aja angkanya. Misalnya 3 tambah 4, 7 nih. Nah, keluar nih 7 nih. Dia keluar nih 7. Itu. Jadi jalan programnya sih. Tadi ada yang salah tuh. Soalnya tadi yang loadnya load ASM sih saya salah. Oke, mudah-mudahan kebayang cara programming. Jadi untuk kerjain tambah aja programnya panjang banget ya. Tambah ASM. Untuk tambah aja sepanjang ini programnya nyebelin ya. Oke, tapi paling nggak Anda kebayangkan betapa susahnya hidupnya kita-kita pada zaman dulu kala. Saya mengalami hal ini ya, jangan khawatir. Saya merasakan hal ini. eh, Waktu itu saya nggak ada yang E ini nggak ada, yang R apalagi nggak ada. Saya waktu itu masih pakai register A, register B doang gitu. Oke, mudah-mudahan kebayang. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Aman ya? Saya tutup sampai segini dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan. Terima kasih. Makasih, Prof. Oke Waalaikumsalam deh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Oke deh.